Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di materi MTCRE. Kita lanjut aja untuk sharing-sharingnya apa yang telah saya dapatkan di salah satu pelatihan lokal di Indonesia tentang materi MTCRE. Untuk persebelumnya itu kita sampai di studi kasus ya, di static root itu. Nah sekarang kita beralih ke recursive next hop dan juga file over, labelan, dan mudah-mudahan sampai ke time to live. Oke, langsung saja kita buka untuk GNS-nya. Nah di sini saya sudah buatkan satu topologi di mana ada internet IGW1, IGW2, dan juga router distribusi. Nah kita akan main di router distribusi ini ya. Sudah saya set untuk IP-nya yang sebelah kiri 111, sebelah kanan 222. Oke, kita coba nyalakan dulu router distribusi. Nah sebelum itu sambil nunggu router recursive next hop itu jadi kita memonitoring salah satu gateway dan static rootnya itu default rootnya itu ke gateway itu sendiri. Jadi maksudnya recursive next hop itu ini untuk bisa file over gitu, untuk bisa dijadikan file over ataupun load balance. Apabila gateway itu mati maka ya sebagai monitoringnya lah. Apabila gateway itu mati ya udah kita tinggal otomatis pindah. Oke, langsung aja ke praktek. Untuk bahasa materinya itu ada lengkap di pelatihan MTCRE ya, cuma sekilas doang ya. Coba kita buka dulu untuk router distribusi. Siap. Di sini kita login dulu ya. Nah, kita ubah dulu identity name distribusi. Kita cek IP addressnya dulu. Ternyata belum ada. Kita isikan dulu IP addressnya. Ini belum ada ya, IP addressnya belum ada. Dari router IGW1 itu IP-nya berarti kita coba lihat dulu. IP-nya .1 ya, berarti di distribusi header satunya .2. Address 10.10.111.2/30 header 1. Kita cek. Oke, kalau udah kita untuk header 2-nya header 2-nya kita cek dulu di router IGW itu dapat titik berapa. Nanti kita set juga di header 2-nya biar sesuai. Di header 2 itu .1 ya, sama.
berarti di header 2 nya titik 2. Sepuluh 222 titik 2 130. Oke, sudah ketahuan di sini ada 2 IP address di set. IP address 111 sama 222, ya kan? Nah, kemudian untuk rekursifnya kita itu akan memonitoring IP di luar jaringan, yaitu di internet, yang sekiranya IP itu minim untuk downtime, misalnya DNS Google, DNS Cloudflare, dan lain-lain. Nah, kita akan coba di kiri ini kita akan monitor ke ngerekursif DNS Google. Nah, yang sebelah kanan kita merekursif DNS Cloudflare. Dengan catatan nantinya apabila akan merekursif itu ada opsi scope. Nah, kita bisa dilihat di IP root itu ada opsi scope. Kita lihat detailnya. Ini belum ada ya. Nah, belum di set rekursif. Nah, ini baru root connected root. Nah, di sini ada scope-nya nih. Ada scope-nya, ada juga target scope. Untuk target scope itu defaultnya kan 10. Nah, scope-nya itu target scope-nya 30. Gimana ya? Bentar. Kebalik. Kita coba cek dulu. Nah, untuk scope-nya itu 30, target scope-nya 10. Nah, ini perlu kita modifikasi untuk merekursif next hop. Oke. Langsung ke router distribusi lagi. Nah, di router distribusi sekarang kita sudah dapat IP address. Nah, untuk mainkan rekursif, maka kita akan membuat satu gateway ke internet, yaitu ke 888 lewat IP 10.10.111 sebelah kiri. IP root add destination-nya ke internet, default root ya, ke 888 maksudnya. Nah, gateway-nya itu header 5 router IGW ini, berarti 10.10.111.1. Nah, bila kita di print IP root print detail. Nah, di sini ada opsi detail scope itu 30. Nah, yang target scope ini biarin aja, tapi kita mainnya di scope-nya si recursiver ini. Jadi si monitoring 88 ini kita catat scope-nya 30. Scope 30.
Nah, di mana 30 ini akan kita gunakan ke default root-nya nanti. Nah, ini kita dapat monitoring satu dulu, ping ke 888, dan jangan lupa cek gateway-nya di ping, di set ping ya. Kita beri dulu cek gateway-nya ping. Kenapa? Karena itu kan untuk monitoring ping. Apabila mati ya nantinya akan pindah failover. Nah, kita udah di set cek gateway ping dan juga scope-nya 30. Sekarang kita sebelah kirinya monitoring ngerekursif 111. IP root add DST-nya 111, gateway-nya ke 10.10.222.1. Jangan lupa cek gateway-nya ping. Dah. Nah, kita udah ada dua receiver-nya. Yang pertama Cloudflare dan juga Google. Untuk menambahkan default root dengan cara rekursif next hop, nah kita tinggal tambahkan IP rootnya ke internet, tambah dst address /0 gateway-nya. Nah, kita main di sini. Yang pertama yang akan dijadikan root utama itu sebelah kiri apa sebelah kanan. Nah, kita coba untuk sebelah kiri. Default root gateway pertama itu ke IP 1. Isinya itu 888 ke rekursifnya. Nah, terus untuk target scope-nya tentukan yang tadi udah kita catat, scope 30. Karena kan defaultnya target scope-nya 10. Kalau 10 nantinya gak bakal jalan. Jadi enggak ke rekursif yang ini. Scope-nya 30, maka di bawah target scope-nya 30. Distance-nya 1 ya, default-nya 1. Nah, untuk yang sebelah kanan scope-nya sama 30. Kita catat dulu. Teman-teman mau scope-nya diubah juga gak apa-apa, cuma kita bawa default aja. Nah, ini berjalan bisa apabila target scope-nya itu sama dengan lebih besar sama dengan 30 gitu. Nilainya bisa lebih besar, bisa sama dengan juga bisa. Misalnya mau 35 bisa, mau 100 bisa, maksimal 256 kalau nggak salah. Nah, kita akan membuat yang kedua, yaitu gateway-nya 111. Target scope-nya 30. Distance-nya kita tentukan nih. Yang pertama kan tadi 1. Nah, ini distance-nya 2. Sekarang kita lihat. Kita ada beberapa root di sini. Bentar biar enak lihatnya. Nggak bisa panjang ya? Oh ya udah. Nah, yang pertama kita ada default root jalur 888. Nah, di sini ada keterangannya langsung rekursif via 111. Berhasil ya. Nah, terus yang kedua ini sebagai backupnya gateway-nya 111
gateway status sekian, rekursifnya via 2222. Oke, apabila di router IGW1 ini tidak ada internet, kita cek dulu ya. Kita coba cek ping ke 888. Berhasil. Yang 111 berhasil. Nah, kita coba IGW-nya itu dimatikan jalur internetnya. Kita coba disable. Jangan disable, langsung aja dicabut ya. Kita cabut. Nah, kita cek untuk jalur distribusi apakah rekursifnya jalan. Net untrackable. Kenapa? Karena jalur internet ke 888 nya dicabut dari IGW1. Nah, sekarang kita ping ke 111 masih aman. Nah, ini 888 harusnya aman. Ini kenapa masih untrackable? Karena tadi kita ada yang kelewat, yaitu cek gateway-nya untuk penambahan default route. Nah, di sini yang aktifnya yang pertama itu ke 888. Coba kita set cek gateway-nya. Kita lihat detailnya dulu, kita set gateway yang nomor 0. Cek gateway ping. Dan yang kedua juga cek gateway ping. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Nah, baru ya. Harus pakai cek gateway. Langsung pindah dalam pengecekan ke gateway itu sekitar 10 detik kali 2. Kalau dalam 10 detik gak ada balasan dari gateway-nya, ya udah berarti tinggal ganti ke gateway selanjutnya, ke gateway 111 ini. Nah, sekarang udah langsung aktif. Karena ini mainnya di ping, maka jangan lupa untuk penambahan receiver-nya pakai cek gateway, cek gateway opsi ping, dan juga default route-nya penambahan cek gateway ping juga. Susah banget ya sebenarnya cek gateway. Nah, sekarang itu adalah rekursif. Nah, secara tidak langsung kita menuju pembahasan failover. Apabila jalur satu mati, maka jalur yang lainnya akan aktif, jalur backup.
Nah sekarang coba kita aktifin lagi nih, apakah balik lagi? Tentu saja dalam 10 detik akan kembali lagi ke gateway yang ada setting distance 1. Ini yang paling utama ya. Kalau mati ya udah, kalau dua-duanya mati udah blackout. Ini merupakan recursive next off. Baiklah teman-teman, sekiranya segitu dari saya. Apabila ada kesalahan-kesalahan mohon maaf. Nah untuk nextnya kita akan ke load balance. Nah itu tadi sudah failover dan juga recursive. Nextnya kita ke load balance, policy routing, commingle, route type, dan time to live. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih supportnya, dan salam satu network.